eh, jurnal, kalau penjurnalan ataupun pencatatan jurnal itu antar departemen dia. Kalau di akuntansi biaya itu antar departemen, penjualan, departemen produksi. Departemen produksi kan itu ada beberapa step. Mungkin bisa saya jelaskan sedikit pengantar masalah proses produksi di pabrikan. Kalau yang paling umum di Indonesia, di Sumatera Utara ini adalah pabrik minyak kelapa sawit PKS. Ada yang di sini pernah ke pabrik kelapa sawit, pabrik minyak kelapa sawit? Pernah, Pak. Ada, dekat rumahmu, Dina? Iya, Pak, soalnya orang kebun. Tuh kan, kebetulan kerja di situ orang tuanya. Nah, pasti dia sudah koreksi saya kalau saya ada salah. Tapi sangat menarik kalau kamu melihat prosesnya itu di pabrik minyak kelapa sawit itu. Contoh dari awal misalnya. Ini kita lihat proses produksinya. Nanti kalau kamu ke sana, kamu lebih asik lagi. Nanti kalau nggak ajak si Dinanya, minta tunjukkan ke kita kayak mana di sana. Di mana lokasinya, Dina? Tebing tinggi, Pak. PTPN berapa? PTPN 3. Rambutan? Iya. Oh, oke. Saya pun pernah ke sana kayaknya. Saya pernah ke PKS-nya Rambutan. Pernah saya ke sana. Jadi koreksi saya kalau misalnya salah. Tapi ada yang saya paling paham bagaimana proses pengolahan sawit di sana. Jadi pertama itu truk itu datang membawa sawit dari kebun. Truk itu datang membawa, lalu ditimbang. Nah, kira-kira kayak mana nimbangnya? Kalau Dina udah tahu, diam aja dulu. Kalau yang lain, kamu tahu kayak mana nimbangnya? Datang truk dia. Truknya datang ke pabrik. Gimana cara nimbang sawitnya satu truk itu? Ada yang tahu? Selain Dina lah mungkin, kalau Dina yang udah tahu kan itu. Yang lain ada yang tahu? Gimana caranya? Atau Dina udah tahu gimana cara nimbangnya? Dihitung dari pas dia mau diangkat di motor ya, Pak? Ya, lebih kurang seperti itu. Jadi begitu masuk, truknya itu masuk ke gerbang, di gerbangnya itu udah ada timbangan. Timbangannya bukanlah macam timbangan kiloan. Timbangannya itu macam pelataran parkir. Ya, itu timbangan dia. Dia macam pelataran parkir gitu. Macam jembatan gitu ya. Tapi pelataran aja gitu. Ada besi di bawahnya. Itu timbangan elektronik. Nah, semua truknya doang. Sopir turun. Kadang supir turun, kadang enggak. Tapi cuman supir aja paling. Ya, kadang supirnya disuruh turun, tapi kadang cuman supirnya aja. Yang lain selain daripada sawit, truk dan supir, nggak ada yang lain. Kan gitu. Ditimbang, masuk, dapat angkanya. Lalu masuklah ke pelataran hole-nya, diturunkanlah sawitnya. Diturunkan sawitnya, setelah kosong truknya, datang lagi ke timbangan tadi. Dihitung lagi berapa isi kosongnya. Jadi truk isi kosong, truk bak ada kosong sama supirnya. 3 itu aja yang ada. Itu dikurangi nilainya, maka itulah berat sawitnya. Ya, itulah berat sawitnya. Itulah pertama sekali proses penerimaan buah sawit dari kebun ke pabrik. Dari pabrik, dari situ disortir. Ada petugas sortirnya dengan apa namanya itu, yang tombak tajam itu, Dina. Dodos itu ya. Apa namanya itu, yang pokoknya tuh. Jadi tombak tajam ya, macam tombak, besinya besi padu itu. Besinya besi padu, bukan kopong gitu ya, besi padu, lalu ditucuk-tucukkan ke sawitnya itu untuk mengetahui kualitasnya, mana yang busuk, mana yang masih muda, mana yang rusak atau apa, disisihkan, yang bagus dimasukkan. Nah,
Ketika itu biasanya dia agak naik ke atas gitu ya. Nanti di atas diturunkan, lalu buahnya diturunkan, didorong ke bawah macam prosotan gitu, macam prosotan didorong dimasukkan ke dalam lori. Ya, lori, dia ada lori atau lori ya. Lori itu seperti kereta api ya, gerbong kereta api. Gerbong kereta api yang bulat itu, tapi separuh aja, setengah aja dia. Jadi separuh gitu, lorinya itu dipenuhkanlah di situ sawitnya. Setelah sawitnya itu penuh, masuklah ke perebusan steamer. Itu berapa derajat itu ya? Berapa derajat itu? 800. Berapa derajat? Tahu? Dimasukkan ke steamer itu. Ke yang ngerebusnya itu. Berapa derajat itu? Saya nggak ingat. Kayaknya seperti, ya, nggak tahu. Nanti tanya sama bapaknya. Kalau nggak silap saya tadi 300 apa nggak tahu malah 300 derajat Celcius gitu. Pokoknya panas lah itu ya kan di dalam itu. Pokoknya kalau kamu di situ udah kering lah, ya kan. Masuklah lori, perebusannya itu pun sebesar lori itu ya. Rebusan itu sebesar lori kereta api itu. Masuk ke dalam, direbus sekitar berapa jam ya? 1 jam atau berapa setengah jam saya nggak ingat. Baru setelah itu dimasukkan ke perontolan. Jadi terpisahlah dia antara janjangan kosongnya itu, apa namanya jangan kosongnya itu? Jangkangannya itu pisah dengan biji dan dagingnya. Nanti biji dan daging buah masih ada. Masuk lagi ke perebusan, terpecahlah, lepaslah antara biji dengan dagingnya. Nah, dagingnya lah yang direbus, bijinya masuk ke apa namanya? Ke proses perebusan lagi untuk mendapatkan minyaknya gitu. Itu maksudnya. Jadi, nah, di mana akuntansinya? Kan gitu. Di mana akuntansinya itu ketika perpindahan ya. Kita ke perpindahan antara bahan baku ke bahan proses. Itu dia debit kredit dia di situ. Debit kredit. Berapa yang masuk itu keluar ke proses perebusan. Dari perebusan ke perontolan itu berapa nilainya dikeluarkan dari perebusan kredit masuk ke bagian perontolan antara itu kan. Terus jadi itu debit kredit juga antar departemen itu debit kredit. Antar proses itu debit kredit, itulah namanya akuntansi biaya. Ya, itulah namanya akuntansi biaya. Jadi dia per proses produksi dia debit kreditnya. Dia nggak kayak akuntansi keuangan kayak kita ini. Ada penjualan, ada pembelian, ada persediaan, ada uang masuk, uang keluar. Nggak kayak gitu ya, nggak kayak gitu. Tapi dia barang yang diproses dari departemen A masuk di debit di departemen B, keluar ke departemen C harus sama nilainya, berapa nilainya, karena ada ditambah-tambahin lagi dengan proses, ada bahan tambahan, ada ongkos upah tambahin, jadi muncullah namanya harga pokok nantinya dalam bentuk jurnal biaya. Nah, itu sangat menarik ya, itu sangat menarik. Itu bidang akuntansi yang berbeda dengan akuntansi keuangan. Ya, sama dengan auditing misalnya beda. Nah, kamu mau di situ bisa ya, maksudnya bisa dalam proses itu, dalam proses pencatatan. Jadi kita bisa jadi petugas akuntansi biayanya, bisa. Apalagi misalnya si Dina misalnya udah tahu dari awal gimana prosesnya. Tentu sangat lebih gampang dalam mencatatnya. Nah, jadi kembali saya ingatkan, kalau kamu memang ada rencana mau studi ekskursi atau apa, carilah yang dekat aja dan memang kaya ilmu. Contohnya pabrik itu. Untuk apa pula kami, Pak? Kami kan perbankan syariah. Ngapain pula kami belajar pabrik itu? Bau lagi, ya kan? Ya janganlah. Artinya apa? Kalau kamu kerja di perbankan, tentu pabrik-pabrik itu, perusahaan-perusahaan itu membutuhkan pembiayaan.
Nah, bagaimana? Alangkah lebih baiknya kamu tahu proses produksi mereka sehingga kamu bisa menentukan layak atau tidak layaknya mereka diberikan pembiayaan. Itu maksudnya kenapa kamu mendalami akuntansi biaya ataupun studi ekskursi ke perusahaan pabrikan. Ilmunya banyak di situ. Ya, ilmunya banyak. Nanti coba, apalagi udah kenal nih, ada si Dina yang tahu. Bisalah kamu buat proposalnya, buat kunjungan ke sana. Ya, saya yakin PTPN-nya pun pernah bawa mahasiswa saya ke sana, Dina. Mahasiswa Polmed pernah datang ke sana. Ya, datang ke sana meninjau bagaimana proses produksinya sehingga kita tahu bagaimana akuntansinya seperti apa. Kita tanya-tanya. Ilmu pun menjadi bertambah, wawasan pun menjadi luas. Ya kan, itu yang paling baik untuk itulah gunanya untuk kalian. Ya, jadi kembali untuk mendalami akuntansi pabrikan ini, saya sarankan nanti kalau studi ekskursi silahkan ke pabrikan, apalagi ke rambutan, kan dekat nih kerambutannya, kan deket. Setelah kerambutan kalian ke perapat, jalan-jalan, ya kan, duduk-duduk, kan santai, ya biasa gitu tuh. Tanyalah sama senior kayak mana studi ekskursi itu, ya kan, istilahnya sekalian jalan-jalan, salah satu ini saya kasih tahu ke kalian, tidak semua kelas bisa studi ekskursi. Bukan berarti karena tidak bisa dalam arti kata tidak ada biaya, bukan. Karena tidak kompak. Jadi salah satu indikator kelas itu kompak atau tidak kompak, itu adalah mereka bisa melaksanakan studi ekskursi. Kalau tidak kompak itu tidak bisa. Satu mau ke sana, satu mau ke sini, satu mau ke situ. Banyak aja lah protesnya. Ya kan, terakhir nggak kompak. Terakhir nggak, bukan apa-apa, lewat waktu dah selesai, nggak dikasih lagi kalian studi ekskursinya. Nah, itu kondisinya ya. Jadi nanti coba kalian pahami, coba kalian istilahnya cari informasi seperti apa. Nah, kita kembali ke akuntansi tadi. Jadi alokasi di sini, di pabrikan ini, alokasi biaya, alokasi pendapatan itu sangat dititik beratkan di sini. Ya, sangat dititik beratkan di sini. Makanya. Jadi saya kira untuk pengenalan ini memang materi perusahaan manufaktur atau perusahaan pabrikan ini akan menjadi materi tes 1 kita ya. Jadi silakan, ini yang menjadi proses untuk kalian pelajari dan fokuskan dengan latihan yang kita buat kemarin. Ya, modelnya seperti itu soalnya. Ya, modelnya seperti itu. Karena saya nggak perlu dianggap, kita nggak perlu ke jurnal umum lagi yang di belakang, karena dianggap kamu sudah bisa. Kita startnya dari trial balance atau neraca saldo. Startnya dari neraca saldo. Di situ proses pelaporan keuangan itu. Ya, karena kalau saya ujikan terkait dengan laporan akuntansi syariah yang saya kasih ke kalian, itu belum standar. Ya kan, karena memang belum diakui, malah menyalahi pula, karena nggak mungkin di kelas lain ada, di kelas lain ya manufaktur ini materinya ya. Itu jadi nanti ke depan untuk tes 1 kita akan coba perusahaan manufaktur ini sebagai materi uji tes 1 kita. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada kira-kira? Jadi tinggal diperbaiki ya. Silahkan informasi atau silahkan diskusi juga dengan siapa tadi yang punya ini, yang saya kira cukup benar ya, si Aziz Hussein ya pas di sini. Ya, kalau udah ini jurnalnya sudah pas ya sudah, laporannya ya begitu. Rugi atau untung dia? Apa laba? Rugi atau laba? Rugi, Pak. Rugi ya? Oh, rugi. Udah defisit, rugi lagi ya? Oh, 2 kali rugi dia. Ya, mungkin itu untuk materi soal untuk ini. Selanjutnya
Kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu apa, kita masuk murabahah. Ya, kita masuk ke akuntansi murabahah. Nah, seperti itu dia. Mengenai bahan kuliah ini, silakan di-download aja lah. Ya, jangan malu-malu. Saya tidak begitu karena memang dengan kondisi daring ini malah harusnya kalian rajin mencari source, mencari sumber bacaan. Ya, jadi untuk pertama kita membahas, saya ingatkan kembali bahwa posisi kita di transaksi akuntansi syariah di pengantar ini adalah kita posisinya sebagai pembeli. Ya, kita posisinya sebagai pembeli. Nanti ketika kamu jadi masuk ke akuntansi perbankan atau akuntansi bank syariah, baru kamu di posisi banknya. Ya, kamu di posisi banknya. Kalau di pengantar ini kita di posisi sebagai pembelinya ataupun lawan transaksi dari banknya. Ya, lawan transaksi dari banknya. Itu saya ingatkan, saya pun mengingatkan kepada diri saya sendiri juga, ya, supaya saya pun ingat. Selanjutnya jadi bahasanya murabahah ini adalah jual beli, ya, jual beli. Jadi di sini kita cerita akad jual beli. Nah, mungkin sekedar awalnya, ini awal teorinya dulu. Ya, awal teorinya dulu ya, ini jual beli ya. Jual beli itu adalah memindahkan hak milik dari satu orang ke orang lain atau ke pihak lain dengan ganti, ya. Permindahan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan sesuai syariat. Apa masalahnya ini? Apa ini? Kok ada tulisan di sini? Salah klik saya. Oh ini. Oke. Kita kembali. Kelihatan kan namanya, tampilannya? Kelihatan tampilannya? Hah? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke. Nah, mungkin di bab lain ataupun di materi lain kamu pun bisa nanti dapat di pengertiannya. Tapi ini untuk di awal kita belajar akuntansi murabahah. Kita akan cerita teorinya sebentar sebelum kita, dan ingat posisi kita adalah posisi yang membeli, ya, yang membutuhkan. Di situ bahasanya, yang membutuhkan barangnya, yang membutuhkan bendanya, bukan yang menyediakannya. Bukan yang menyediakannya, kita yang membutuhkannya. Baik, pertukaran dapat dilakukan antara uang dengan barang dengan barang yang biasa dikenal dengan barter. Jadi uang dengan barang, kita yang butuh barangnya sekarang, ya, kita yang butuh barangnya. Pertukaran uang dengan barang atau jual beli dapat dilakukan secara tunai maupun tangguhan, maksudnya ditunda bayar, utang, itu maksudnya. Pengertian akad murabahah. Murabahah ini adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan barang, perolehan, dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Jadi gini, kita posisi kita sebagai pembeli, kan? Kembali, kita posisi kita yang membutuhkan barang. Kita datang ke orang
Apakah mau ke bank syariah atau ke perusahaan secara orang pun, individu pun boleh-boleh saja. Yang penting kita butuh barang. Kita butuh barang. Barang apa itu? Contoh misalnya mobil lah misalnya, yang agak besar mahal dan gitu ya. Mobil. Kita contoh beli mobilnya bukan mobil yang nggak usah yang baru, yang lama, yang second. Lalu kita datang ke orang, lalu kita bilang, kita butuh mobil. Kita butuh mobil, tapi saya mau dibayar tangguh dengan akad murabahah. Itu bahasa kita. Ingat, bahasa kita dia. Bahasa yang membutuhkan. Lalu kita akan jumpa dengan orang, apakah individu tadi boleh saja, atau ya kalau bilang secara umum ya bank syariah. Kalau kita datang ke bank syariah kita bilang kayak gitu, dia senang sekali ya, karena mereka memang itu kerjaannya kan gitu ya, itu kerjaannya menyediakan pembiayaan, artinya kan kita nggak ada biaya, kita nggak ada uang sekarang, tapi kita butuh, kemudian kita butuh barang yang namanya mobil kan gitu. Lalu pihak yang menyediakan barang, apakah itu bank ataupun yang lainnya, ya secara umum bank, ya bank, lembaga keuangan syariah bisa, akan mencarikan barang yang kita butuhkan itu, lalu membelinya. Kemudian membelinya, lalu menjualnya ke kita. Menjualnya ke kita. Kita yang butuh tadi kan, dia mencari, ya kan? Misalnya kita datang ke pihak bank, lalu kita bilang, bang, oh bang, saya butuh mobil, kan gitu kan? Oke, kami akan sediakan, kan gitu katanya. Lalu si bank akan membeli mobil dengan spesifikasi yang diminta oleh kita, kan gitu kan? Si bank menyiapkannya, lembaga keuangan menyiapkannya, lalu ditawarkannya ke kita. Ini datanglah dia. Ini Ismi, datanglah dia ke kita. Saya ada mobil, kami ada mobil, katanya. Kami beli dengan harga 100 juta. Lalu kami akan menjual dengan kamu 120 juta dengan cara tangguh, cicil per bulan. Sebulan berarti 10 juta. Mau? Kan gitu katanya kepada kita. Ingat, kita di posisi yang mau butuh barang, Ya oke lah. Kan gitu. Di mana akad murabahanya di sini? Akad murabahanya, saya yang butuh barang ini tahu harga pokoknya, harga perolehannya. Si bank atau si lembaga keuangan syariah membeli dengan harga 100 juta. Lalu dia menjualnya ke saya atau ke kita dengan harga 120 juta. Inilah maksud pengertiannya tadi. Transaksi penjualan barang menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli. Jadi saya pun tahu berapa margin yang diambil oleh si lembaga keuangan. Kan gitu bahasanya. Lalu kita buat perjanjian, itu namanya akad murabahah. Ya, itu namanya akad murabahah. Kalau tidak dikasih tahu lembaga keuangan itu ataupun bank itu harga belinya dari pabrik atau harga belinya dari tempat dia membeli, lalu dia jual sama saya 120 juta tanpa mengasih tahu harganya yang dibelinya 100 juta, itu jual beli konven biasa, ya biasa, ya nggak ada masalah, kan gitu kan, nggak masalah juga, tapi bukan akad murabahah. Yang di sini kan kita cerita akad murabahah. Jadi kita yang membutuhkan barang tahu dia beli dengan harga 100, lalu dia jual ke kita 120. Dia ngambil untung, bahasa pasarannya, dia ngambil untung 20. Kita tahu. Kita transparan. Itulah namanya akad murabahah. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Aman? Lanjut? Ya, mana suaranya? Tidur lah. Lanjut, Pak. Gitulah. Oke,
Sampai di situ sudah paham ya? Kalau kita itu bagian dari yang membutuhkan barang. Nah, karakteristik akad murabahah. Proses pengadaan murabahah atau aktif harus dilakukan penjual. Ini sisi penjualnya. Ya kan, dari LKS-nya, apa lembaga keuangannya. Jika penjual hendak mewakilkan kepada kita, wakalah, nasabah, untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabah dilakukan setelah barang menjadi milik penjual. Jadi gini, yang tahu, ini kan kita sekarang kan kita yang butuh barang, kan gitu ya, kita yang butuh barang, kan kita yang tahu spesifikasi yang kita butuhkan, kan gitu, kan kita tahu model yang kita harapkan. Maunya kita aja yang langsung belanja, biar jangan si LKS atau Lembang yang belanja yang belum tentu model. Kalau modelnya umum oke lah, misalnya mobil, kita bisa bilang mobil Fortuner tipe VRZ tahun sekian dengan ya gitu kan, ada bisa lah spesifiknya konkret lah misalnya. Tapi kalau ada barang-barang yang enggak bisa secara spesifik konkret, apa solusinya? Solusinya adalah si lembaga keuangan atau bank mewakilkan ke kita, untuk kita yang belanja, kita yang beli barangnya. Di sini kita cuma sekedar membelikan barang kepada lembaga keuangan itu atau ke bank. Jadi di sini kadang orang menganggap ketika minjam ke bank dengan akad murabahah, uang juga yang kita terima, kan gitu. Sebenarnya akad murabahah itu bukan mulai ketika uang itu kita terima. Pas uang kita itu kita terima, itu bukan akad murabahah namanya. Akad wakalah. Kita disuruh membelikan barang yang kita butuhkan itu sama si lembaga keuangan syariah tadi. Itu namanya akad wakalah, mewakilkan. Jadi mulainya akad murabahah ketika setelah kita belanja barang yang kita butuhkan itu kan, kita belanja, kita kasih tahu sama si bank, bang, udah aku belanjakan duit yang gue titipkan kemarin, ini dia barangnya. Maka kwitansinya pun, kwitansi yang belanja itu bukan kwitansi pembelian kita, bukan pembelian si yang membutuhkan. Yang membeli tadi itu kwitansi yang membeli itu adalah bank. Atau yang membeli itu adalah lembaga keuangan syariah. Itu yang membeli. Walaupun yang belanja kita. Karena secara spesifik barang yang tahu jenisnya itu adalah kita. Lalu kita belanjakan, lalu kita kasih tahu sama banknya, bang, saya sudah belanjakan ini. Oke, mana buktinya? Ini buktinya. Buktinya di situ yang membeli adalah si bank. Barulah kita ketemu dengan banknya lagi, kita buat akad murabahah atas barang itu. Ya, jadi akad murabahah itu seperti yang dibikin dampak di slide. Akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang menjadi milik penjual. Penjual di sini maksudnya lembaga keuangan. Karena kita belinya ke lembaga keuangan, bukan ke toko. Kitanya ya, kita yang belinya. Walaupun kita yang membelikan kan gitu ya. Walaupun kita yang membelikan. Nah, di sini terkadang silapnya orang disangka kalau akad murabahah kita minjam uang. Bukan. Kita bukan minjam uang. Kita beli barang. Ya, kita beli barang ke bank syariah atau ke lembaga keuangan syariah. Gitu kondisinya. Bagaimana jurnalnya Pak kira-kira? Menurutmu kayak mana jurnalnya kalau kayak gini? Ini kita nih. Ini ada jurnalnya di kita. Iya, kita yang membutuhkan barang. Ini ada jurnalnya di kita kira-kira. Ada nggak? Ini jurnalnya di siapa? Saya tanya dong, ini ada nggak jurnal? Hah? Ini ada nggak jurnalnya di kita?
Nggak ada kan ya? Ya, ini tidak ada. Ini bukan pembelian kita. Ini pembelian bank kepada barang produsen, bukan ke kita. Yang kita itu yang mana? Yang setelah ini dia. Ini. Setelah barang itu jadi milik si penjual baru kita bertransaksi. Ya. Ini dia ini. Inilah. Barangnya itu barang milik si penjual. Jadi jadi memang haram kalau kita menjual barang orang lain. Tidak boleh kita menjualkan barang yang bukan barang milik kita. Kan gitu. Tuh, jadi Pak, kalau yang agen-agen itu bisa. Tapi yang dijualnya kan bukan barang dia. Dia cuma menunjukkan transaksi kan tetap kepada si pemilik barang kita. Transaksi kan tetap kepada pemilik barang. Kalaupun dia agen-agen. Baik. Karakteristik penjual dapat meminta uang. Oh, ini masalah apa nih di kita kan gitu kan. Jadi penjual dapat meminta uang muka kita mau ngasih uang muka kah atau apa kan gitu ya. Ya boleh saja untuk mengurangi utang kita nantinya. Itu boleh. Misalnya harga barangnya tadi 120. Lalu kita ada 20. Ya udah. Berarti utangnya cuma 10 dibagi 10 bulan aja. Oke, 10 bulan. Jadi sebulan 1 juta misalnya. Kan gitu bisa aja seperti itu. Jadi tetap uang muka mengurangi hutang kita. Kalau di sini piutang, di kita hutang. Uang muka menjadi bagian pelunasan piutang. Jika akad murabahah disepakati. Ya kalau di kita, di sisi kita, uang muka menjadi bagian pengurang hutang murabahah. Pengurang hutang, kalau di kita dia sebagai pengurang hutang. Nah, dari sisi kita. Ya. Jadi apa? Ada jurnal kita ini? Ada kita jurnal kita? Ada nggak? Iya. Mana kalian lagi? Bangun. Mananya? Ada nggak nih jurnal kita? Ada, Pak. Apa jurnalnya kira-kira? Apa debit kita? Apa kredit kita? Yang paling diteksir, apa kredit kita? Kita bayar atau terima uang? Bayar, Pak. Nah, Bayar, tuh. Pak. Ya, kita bayar. Berarti kreditnya Kas. kas. Kreditnya kas. Apakah mau dibikin hutang murabahah? Boleh. Apakah mau dibikin aktiva murabahah? Pun boleh. Ada dua. Ada dua kemungkinan nanti. Ada sebagai debitnya jadi aktiva murabahah, boleh. Hutang murabahah, Pak. Hutang murabahah kan positif harusnya di kredit. Ya, ini nanti kan jadi pengurang. Kan gitu kan? Ini jadi pengurang hutang kita, kan gitu ya. Nanti begitu dicicil, dia kan jadi pengurang hutang murabahah. Ya kan, jadi pengurang hutang murabahah. Bisa hutang murabahah, bisa aktiva murabahah. Antara dua, boleh pilih. Nanti kita lihat di contoh soalnya. Ya. Apa ini? Sebentar.
Baik, kita lanjut. Pandai-pandai ya kalian. Ya, syukurlah. Ini jika penjual mendapat diskon sebelum akad, maka diskon tersebut menjadi hak pembeli. Apabila diskon diberikan setelah akad, maka diskon itu dapat menjadi hak. Jadi hak pembeli atau hak penjual sesuai dengan kesepakatan mereka di awal akad. Jika akad tidak mengatur, maka diskon tersebut menjadi hak penjual. Oke. Ini maksudnya, kan kita yang butuh nih, kita butuh barang, lalu kita minta kepada lembaga keuangan syariah, belikanlah kami ini, belikanlah kami itu, kan gitu kan. Nah, ketika si lembaga keuangan syariah belanja, ketika lembaga keuangan syariah itu belanja, lalu dia dapat diskon dari yang jual itu. Dapat diskon dari yang jual itu. Nah, sekarang urusannya kayak mana dengan kita? Ada beberapa alternatif di sini. Jika penjual mendapat diskon sebelum akad, maka diskon tersebut menjadi hak pembeli. Ya tentu harganya jadi harga kita jadi turun, ya kan gitu ya, harga barang itu jadi turun karena marginnya pun kan ditekin tetap, lalu dia turun, itu bisa. Atau kalau akad diskon diberikan setelah akad, sudah akad terus dikasih diskon sama yang di sono, yang ngasih, itu bisa bagi-bagi. Tapi secara umum kan diskonnya itu sebelum akad, ya kan. Diskonnya itu biasanya kan sebelum akad biasanya. Itu kondisinya. Jadi saya kira sih itu hak pembeli, hak kita berarti. Cuman apakah kita jurnal? Gimana? Apakah kita jurnal? Kalau dia diskonnya sebelum akad, apakah kita jurnal? Enggak, Pak. Iya, kenapa? Karena belum perhitungan. Iya, betul. Karena belum hitung-hitungan, kan? Belum akad. Belum dituangkan dalam akad jual beli, kan gitu ya? Belum ada dituangkan di akad jual beli kalau harganya sekian, kan gitu? Belum ada perhitungan. Yang kita tahu kan kita butuh barang dengan harga berapa, kan gitu ya? Pokoknya kita butuh dengan harga barang spesifikasi sekian, lalu saya ngambil margin kan, bisa dalam bentuk persen, bisa dalam bentuk langsung uang kan, si lembaga keuangan ngomongnya. Bisa misalnya harganya 100, saya ngambil 20%, jadi 120, kan gitu misalnya. Margin saya 20% katanya. Lalu dia ambil, tapi begitu misalnya harganya jadi 90, kan gitu kan, harganya 90, terus kita tahu diskon yang margin yang dia ambil itu 20%, tentu harganya bukan 120 lagi, mundur turun. Nah, itulah yang dikatakan maksudnya hak pembeli. Jadi si LKS pun jangan menurun-nurunkan atau jangan menutup-nutupi kalau harga yang di awal sudah diturunkan, kan gitu. Di sini masalahnya makanya syariat itu sebenarnya intinya adalah transparansinya. Jangan ada yang ditutup-tutupi sehingga kita zolim kepada orang lain, kan gitu. Nah di sini pula masalahnya terkadang masalah ekonomi syariah ini, ketika cerita margin dengan persentase, ketika cerita margin dengan persentase, maka banknya akan mengacu angka persentase itu kemana kira-kira? Ke suku bunga pinjaman. Disitulah masalahnya kita sekarang. Kalaulah dia mengambil margin persentase tanpa mengacu, itu sudah jadi murnilah syariah itu dilaksanakan. Tapi kenyataannya sekarang margin itu selisih harga beli dengan jual ke kita itu dipengaruhi kuat sekali dengan
suku bunga pinjaman bank. Sehingga cerita-ceritanya ya suku bunga juga jadinya. Yang kita tahu suku bunga itu nggak tahu dari mana angkanya. Sampai saat ini saya pun nggak tahu, ya apakah saya yang paling bodoh kah? Saya nggak tahu itu suku bunga kok jadi segitu. Siapa yang ngatur? Kok kita nengok suku bunga dari BI. Oke, kita tanya sama BI. Oh BI, dari mana lah kok ngatur suku bunga itu? Kok sekian persen, kok sekian persen? Oh kita nengok dari mana? Dari Reuters. Kantor berita Inggris setiap jam 4 sore akan mengeluarkan suku bunga pinjaman seluruh dunia. Kita tanya lagi lah sama si Reuters itu. Dari mana lah angka itu? Kok bisa dapat angka sekian persen bunganya? Kan gitu jadinya. Artinya ketika ada utang piutang di Sipoholon sana, ngacu bunganya ke Reuters Inggris sana. Apa hubungannya? Kan gitu ya. Apa hubungannya? Disitulah kita istilahnya orang banyak beralih ke syariah ini karena memang dia mengacu ke kita saja, nggak ke yang lain. Nah, tapi ya terus terang yang terjadi di lapangan, orang semakin giat mengacu ataupun membuat ekonomi syariah ini ke konvensional. Itu yang saya pun bingungnya. Gimana mau baju? Ya bingung kita. Tapi ya inilah kita pelajari. Ya, selanjutnya diskon yang terkait dengan pembelian barang antara lain mengikuti PSAK 102, diskon dalam bentuk apapun dari pemasok atas pembelian barang, diskon biaya asuransi, ya itulah maksudnya dari pengurangan harga tadi. Ya kan, pengurangan harga. Rasanya maksudnya gini, apakah kita dapat penurunan harga juga ketika si lembaga keuangan syariah dapat diskon dari sumber belanjanya atau sumber barangnya, produsen barangnya? Ya sebenarnya harusnya dapat lah, itunya kondisinya. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Lanjut. Oke, lanjut kita. Iya, silakan kan. Diam lagi. Makan Glenn. Nah, jangan makan. Sabarlah, ntar lagi saya juhur. Cara pembayaran dapat dilakukan dengan tunai dan tangguh. Betul. Ya. Cara murabahah tangguh, pembayaran dilakukan secara tangguh. Ya iyalah, memang tangguh. Jika pembeli melunasi tepat waktu dan cepat periode yang ditetapkan, maka penjual boleh memberikan diskon. Tapi besaran diskon tidak boleh diperjanjikan di awal akad. Nah, ini kita nih, ini di posisi kita nih sebagai pembeli. Jika pembeli melunasi tepat waktu atau lebih cepat dari periode yang telah ditetapkan, maka penjual boleh memberikan potongan, tapi tidak ada dijanjikan di akad. Di awal nggak boleh cerita. Kalau misalnya cepat bayarnya atau cepat lunasnya bisa dikasih diskon, nah nggak ada. Ya, jadi tentu nanti dia akan mengurangi uang yang kita keluarkan. Diskon akan mengurangi uang yang kita keluarkan. Kan gitu. Satu. Dan yang kedua, nah ini agak unik sebenarnya kalau kalian saya kasihkan info yang mungkin jarang-jarang kalian dengar. Kalau ini saya kasih tahu aja langsung. Kalau misalnya kontraktornya Chevron, tahu Chevron ya, yang perusahaan minyak yang di Pekanbaru, tapi sekarang udah ke Pertamina-nya. Tapi dulunya ya, yang orang Amerika punya, yang di Caltech dulu awalnya, the Chevron terakhir. Nah kalau di Chevron, kalau misalnya ini agak unik nih, kamu mengerjakan pekerjaan lebih cepat
dari yang disuruhnya. Misalnya kita dapat borongan menyapu atau mau membersihkan rumput jalan di sana, rumput jalan, atau mau kita disuruh ngecat pagar, misalnya kan pagarnya kan panjang. Kalau dalam perjanjian kita mengerjakannya 10 hari, lalu kita bisa selesaikannya 7 hari, dalam 7 hari itu kita tagih, apa yang terjadi? Yang terjadi kita dipotong tagihan kita. Kita dikurangin uang yang kita terima. Ya, dikurangin uang yang kita terima. Bukannya malah pas, tapi dikurangin. Bukannya malah dilebihin karena kita cepat mengerjakannya. Begitu karena cepat kita mengerjakannya, malah dikurangin jatah kita. Nah, itulah agak unik ya memang. Agak unik. Tapi gimana? Tetap dilakukan sama orang kita. Itu tetap makanya peraturan itu tergantung yang megang uang. Di lapangannya seperti itu. Ya, di lapangannya seperti itu. Baik, kita lanjutkan lagi. Apabila pembeli tidak dapat membayar utangnya sesuai dengan waktu yang ditetapkan, pembeli tidak boleh didenda atas keterlambatan kecuali pembeli tersebut tidak membayar karena lalai. Jadi gini, ya saya pun mengingatkan ke kalian, kalau berhutang piutang, ya kan ada yang suka utang di sini. Kalau suka utang tapi suka bayar nggak apa-apa. Tapi yang sedih kan yang suka utang tapi nggak suka membayar, nah itu agak masalah. Ya, jadi saya kasih tahu kalian mungkin yang terpaksa berhutang yang sekarang alhamdulillah kalau ditanya saya tidak ada hutang lah. Ya adalah sedikit hutang. Ada hutang saya yang saya harus lunasi bulan depan. Tapi intinya gini, kalau kamu berhutang kan gitu ya. Kalau pas ketika tanggal jatuh tempo kamu tidak bisa bayar ataupun tidak bisa bayar semua ataupun tidak bisa bayar lah untuk awalnya. Langkah yang kamu lakukan harusnya adalah menginformasikan apa adanya di tanggal jatuh tempo itu. Nah, ini yang sering tidak dilakukan. Diam-diam aja dia. Yang sedihnya bikin status lagi. Jalan-jalan nih. Ya kan? Tapi lucunya tanggal jatuh tempo hutangnya dia belum bayar, tapi dia bikin status apa? Atau lebih paling makan-makan nih di tempat yang mewah. Nah, itu yang jadi masalah. Jadi kembali saya tetap sarankan ke kalian, kalau kalian berhutang lalu di tanggal jatuh tempo kamu tidak bisa bayar, informasikanlah kondisi yang sebenarnya satu. Kalaupun kamu bisa bayar tapi tidak semua, biarkanlah seberapa yang ada, sehingga itu menjadi kecuali yang mengasih hutang menolak, udah tunggu aja nanti pas lagi banyak, pas lagi pasnya kan gitu ya, itu lain ceritanya. Tapi kita dari segi yang berhutang, seberapa yang ada dibayarkan dulu, begitu kondisi syariatnya dari sisi yang berhutang. Gitu ya, dari sisi yang berhutang. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Lanjut. Apabila pembeli mengalami kesulitan. Nah, ini dari sisi penjual nih ya. Apa pembeli mengalami kesulitan keuangan maka penjual hendak memberi keringanan. Ini dari sisi penjual. Keringanan berupa menghapus sisa tagihan, membantu menjual objek. Ya ini kalau kamu yang ngasih utang. Restrukturisasi piutang itu maksudnya begini, atau restrukturisasi utang, mungkin ada yang belum paham, saya jelaskan. Restrukturisasi hutang itu adalah menambah jangka waktu dan mengurangi cicilan. Contoh, misalnya semula jangka waktunya setahun,
setiap bulan bayar 1 juta. Maka direstrukturisasi itu maksudnya ditambahkan masa pembayarannya jadi 2 tahun dan pembayarannya jadi 50 atau 500.000. Secara jumlah dia sama, cuman secara jangka waktu dia menjadi lebih panjang. Itu kondisi namanya kalau restrukturisasi, ya. Saya kira itu. Ini dia, potongan sisa, penjadwalan ulang, mengkonversikan, nah gitu. Nah, saya kira itu ya. Oke. Ini masuk ke jenis murabahah. Jenis murabahah. Besok aja lah ya. Besok masuk lagi dah? Iya, Pak. Kita lanjut besok aja lah ya. Kita lanjut besok jenis murabahah, ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Kenapa? Nggak senang, Len? Kalau nggak senang, kita lanjut lagi. Hah? Lanjutkan besok aja, Pak. Oh, gitu ya. Lanjutkan besok aja. Agak-agak bijak sekarang, Len. Ya. Oke lah kalau begitu. Ya, karena memang istilahnya mau zuhur juga. Ya, sebentar lagi udah kalau ada azan zuhur. Saya kira itu kita padakan hari ini sampai di sini. Kalau memang mau lebih baik kalian subscribe aja nanti YouTube saya supaya nanti ketika diupload kalian bisa tahu kapan diupload yang baru. Memang nggak langsung diupload sore ini atau mungkin 2 hari atau 3 hari ke depan karena yang mengupload bukan saya. Ya, sebaiknya seperti itu. Saya kira itu kita akhiri